Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berusaha memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari, saudara terkasih, rekan-rekan muda tercinta, selamat pagi untuk kita semua. Dalam perjanjian lama, relasi Allah dengan Israel dilukiskan seperti gembala dengan kawanan. Sebagai bangsa pengembara, mereka tahu persis tugas seorang gembala. Tugasnya memperhatikan, menjaga, melindungi kawanan dombanya. Gembala kerap dituntut mengambil resiko besar untuk keselamatan kawanan dombanya. Dalam kitab suci dibedakan dua jenis gembala. Yang pertama itu sebagai upahan, yang kedua ialah dia sang pemilik domba itu. Maka sebagai seorang upahan, sungguh dia bekerja hanya demi upah. Jangankan mempertaruhkan diri, ia kerap juga bekerja dengan setengah hati. Sebaliknya, kalau gembala yang adalah pemilik domba itu, dia akan memberikan hatinya sepenuhnya, membimbing ke padang rumput yang hijau, ke air yang segar, dan ia tidak takut akan ancaman. Maka pemeliharaan Allah sungguh diungkapkan dalam Mazmur 23. Apa isi Mazmur 23 itu? Kalau Mazmur lama, pasti minggu ini akan dinyanyikan itu Mazmur tanggapannya. Tetapi Mazmur baru diambil dari bacaan pertama. Apa isi Mazmur 23? Mungkin kita juga membuat moto kita, kiranya Mazmur 23 selalu memotivasi hidupku. Isinya ialah demikian. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam diri Yesus Kristus kita temukan ciri gembala yang baik itu. Tugas itu dilakukannya sampai tuntas. Ia mengajar, menyembuhkan penyakit,
dan bahkan juga membangkitkan orang mati. Ia juga mengampuni, menghibur, menguatkan yang menderita, dan memberi makan orang yang kelaparan. Ia sungguh mengenal kita dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita. Ia membantu kita dengan rahmat-Nya agar tidak jatuh lagi dalam jurang yang kelam. Dan di atas semua itu, Dia mengorbankan hidupnya untuk kita, rela kehilangan nyawanya karena cinta dan demi keselamatan kita umat-Nya yang lemah ini. Itulah Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik hati. Tetapi kadang manusia ini walaupun dia menawarkan gembala yang baik hati, kadang kita tidak peduli dengan diri kita. Tetapi Allah tetap peduli dengan hidup kita. Maka Minggu Paskah yang keempat ini juga dikatakan Minggu Paskah atau Minggu Gembala Baik. Saudara-saudariku terkasih, kita mungkin merasa lega, sebab ini ditujukan mungkin dalam hati kita. Kalau hari ini kita renungkan gembala yang baik, itu tujuannya, sasarannya kan para romo yang dijuluki sebagai gembala. Umat kadang merasa aman dengan menyebut diri sebagai domba. Dalam hati mungkin mengira bahwa domba-domba sak-sak saja menuntut dari sang gembala. Bila gembala kurang bersedia memenuhi kemauan umatnya atau tidak punya waktu, domba bisa mengeluh, bisa menggerutu, bahkan domba juga bisa mengomel kepada gembalanya. Mungkin begitu dalam hati kita, Bapak Ibu. Tapi saudara-saudari, satu sisi domba-domba juga itu harus baik. Domba-domba itu juga harus tahu diri, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dengan cara apa? Mengenal gembalanya dan juga mengikutinya dengan setia. Maka sikap yang diharapkan dari kawanan domba ialah kesetiaan untuk menyerahkan diri pada bimbingan sang gembala, dan demikian akan mengalami yang namanya keselamatan dan kebahagiaan. Maka umat juga diharapkan untuk semakin matang, semakin dewasa, semakin mandiri, dan juga semakin bertanggung jawab bersama dengan sang gembala. Tetapi juga saudara-saudari, para gembala juga mesti berani bertanya diri. Apakah kualitas gaya kegembalaan saya sudah sama dengan gaya kegembalaan Yesus yang mau berkorban, memberi diri, bukan hanya sebagai seorang upahan? Benarkah dalam diri gembala sudah ditemukan karakter kegembalaan Yesus itu? Apakah ketentraman dan kebahagiaan domba-domba sungguh menjadi perjuangan utama sang gembala? Apakah para gembala sudah mengupayakan yang terbaik demi apa? Demi kesatuan sang dombanya? Bersedia jugakah para gembala mencari mereka yang hilang, membalut mereka yang terluka, dan mengampuni mereka yang bersalah? Meski diakui saudara-saudari bahwa para gembala kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, dan juga masih berjuang mengikuti sepenuhnya teladan Yesus, sang gembala agung itu. Terkadang berat memang saudara-saudari. Ini refleksi pribadi saya sebagai seorang imam. Jangankan mempertaruhkan nyawa saudara-saudari, mengorbankan hobi juga sering menjadi perjuangan bagi saya. Maka kiranya dengan ini kita semakin berefleksi. Saya sebagai gembala yang dalam arti tertentu, Bapak Ibu saudara-saudari sebagai domba dalam arti tertentu, mari berefleksi diri. Sehingga jangan terjadi seperti beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu terbit surat domba terhadap gembala yang menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Domba mempertanyakan gaya penggembalaan para pemimpin gereja. Mereka dituding menjauh, tidak peduli dengan nasib domba-domba, di mana para gembala ketika domba mengalami penderitaan. Para gembala dituntut tidak hanya mahir dalam bidang kesucian, tetapi juga katanya harus pandai, terampil berkhotbah. Jangan waktu romonya berkhotbah, umatnya dibantu tidur. Itu juga dikatakan. Dan juga dituntun pandai mengelola paroki, mengelola kolekte.
Imam juga harus rajin ke lingkungan, kunjungan umat, memberkati pengantin, menghibur dan gesit dalam menghadapi situasi. Itu pernah tulisan domba kepada sang gembala. Maka saudara-saudari, gembala dan domba semestinya tidak perlu jatuh dalam polemik dan saling menuntut. Tetapi apa yang perlu? Mari bersama-sama mengupayakan dan mewujudkan harapan Kristus sendiri, yakni menjadi satu kawanan yang sehati dan seperasaan, seperti kita dengar dalam Injil hari ini, menjadi satu kawanan. Kita semua adalah satu kawanan domba, dan Yesus adalah Sang Gembala Agung kita. Dia satu-satunya gembala yang baik, pemimpin gereja kita yang membimbing kita atas nama Gembala yang baik itu. Maka mari kita juga mendengarkan Sang Gembala itu, biar kita bisa berjalan bersama menuju tujuan yang sama. Dalam masa Paskah ini saudara-saudari, kita pantas merenungkan besarnya cinta, perjuangan, pengorbanan gembala demi keselamatan dan kebahagiaan kita. Dan itulah diwartakan oleh Petrus dan Yohanes dalam bacaan pertama hari ini dari kitab para rasul. Bagaimana mereka memberi kesaksian tentang Yesus, Sang Gembala Agung itu membawa keselamatan. Maka di tengah dunia yang sering bergejolak ini, kita diharapkan sungguh-sungguh setia dan mau mendengarkan gembala kita, bukan tergoda dengan godaan-godaan gembala gadungan banyak zaman ini. Saya adalah utusan Yesus, saya adalah sungguh-sungguh mau mewartakan kebaikan, tapi belum tentu saudara-saudari. Mari hati-hati dengan itu semua. Hari ini juga disebut dengan Minggu Panggilan. Kita merenungkan panggilan khusus menjadi romo, menjadi bruder, menjadi frater, suster. Kiranya juga kita berefleksi pada Minggu Panggilan ini. Kita bertanggung jawab memelihara dan menjaga harta gereja yang amat mahal ini. Hidup mereka yang terpanggil secara khusus itu adalah tanda pengharapan kita akan kerajaan Allah. Mereka yang terpanggil khusus itu tampil berbeda dengan adanya ketiga kaul. Hidup dalam ketaatan, kemiskinan, dan dalam kemurnian, dikala juga dunia menyanjung harga diri, kehormatan, dan materi. Saudara-saudara terkasih, melihat zaman ini semakin sedikit terpanggil menjadi romo, menjadi bruder, menjadi frater. Pernah suatu ketika seorang ibu berdoa dengan kuat-kuat, katanya demikian, Tuhan Bapa Maha Baik, panggillah banyak orang untuk bekerja di kebun anggurmu, tetapi jangan kau panggil anakku ya. Ini ada tren sekarang Bapak Ibu, dengan bahasa tertentu, kami senang banyak romo, banyak suster, banyak frater, tapi kalau boleh jangan dari keluarga kami. Kalau tidak dari keluarga kita Bapak Ibu, dari keluarga siapa lagi mau menjadi romo, menjadi suster? Kiranya pada Minggu Panggilan ini kita sungguh mau mendorong, mau mengajak putra-putri kita untuk menanggapi panggilan Tuhan itu. Dengan demikian juga pada Minggu Panggilan ini kita juga mari mendoakan orang-orang yang memberi diri, memberi hati untuk panggilan khusus ini. Rekan-rekan muda terkasih, asik punya pacar yang cakep dan cantik, berhayal tentang istri atau suami, punya anak-anak, punya rumah, punya kedudukan, punya kerja, itu asik. Tapi tak kurang bahagianya juga menjadi pekerja di ladang Tuhan. Maka Tuhan memanggilmu saudara-saudari. Dikatakan dalam kitab suci, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, atau ladangnya, akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari saudara-saudari, rekan-rekan muda, buka juga hati untuk panggilan Tuhan ini. Dan juga kita semua saudara-saudari, kiranya Minggu Panggilan ini membuat kita juga semakin mampu juga menghayati panggilan-panggilan yang ada dalam diri kita. Yesus adalah gembala yang baik hati. Mari mendengarkan Dia, setia dengan Dia, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh
mampu bahagia bersama. Tuhan memberkati kita semua.